itu menutupi Allah dan menampakkan diri. Namanya kufur, kafir dari kata kafara itu menutup. Kemudian untuk melakukan pertobatan, bertobat mesti terjadi perpindahan, mesti terjadi pindah kampung dari kampung maksiat kepada kampung rahmat. Itu makna pertobatan yang dilakukan oleh pembunuh 99. Dalam perpindahan itu terjadi kematian di tengah jalan. Untuk terjadinya perpindahan mesti disiapkan wadah. Ya, wadah. Jadi salat mengantar kepada perjalanan, kemudian zakat itu membuat wadahnya supaya perjalanan itu sampai kepada tujuan. Zakat atau infak atau sedekah dalam tugas-tugas kekhalifahan. Tugas kekhalifahan yang kita kerjakan dia membuat wadah. Jadi dengan kemampuan yang kita miliki sekarang, kelebihan apa yang kita miliki, itu yang kita bisa jadikan bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi sesama kita. Baik, kita mulai surat 24 ayat 22. Surat 24 ayat 22. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Ya. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Kalau kita suka Allah mengampuni kita, maka janganlah bersumpah untuk tidak berinfak, untuk tidak menjalankan tugas kekhalifahan kita, untuk tidak memberi sesuatu kepada orang lain. Karena dengan menjalankan tugas kekhalifahan itu juga adalah jalan untuk bertobat. Ya, itu pintu tobat. Coba kita baca ulang. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan. Ya, yang punya kelebihan yang saya maksud kemarin, kelebihan sebagai guru, sebagai tukang, sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai pejabat, itu semua jalan-jalan untuk bertobat. Ya, dengan melaksanakan tugas-tugas seperti itu, pintu tobat kita terbuka. Karena inilah yang menjadikan wadah di sebelah sana itu terbentuk. Sebelah khalifah itu yang menjadikan wadah. Tinggal perjalanan ke sana, perjalanan ke situ diantar dengan melalui sholat. Jadi kalau sholatnya dikerja, tetapi wadahnya tidak ada, dia berjalan tapi kembali lagi karena tidak ada tujuan. Begitu pula sudah ada wadahnya, ya, jalan khalifahnya jalan tapi tidak sholat. Ya, ada rumah tapi tidak tahu jalan ke sana seperti apa. Tidak bisa dicapai itu wadah. Jadi suatu ikatan yang tidak bisa dipisahkan antara sholat dengan tugas kekhalifahan. Atau dalam bahasa Al-Quran, dirikan sholat, tunaikan zakat. Tunaikan zakat itu menjalankan tugas-tugas kekhalifahan. Lain, baca ulang. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Ya, tidak sukakah kamu akan diampuni? Pertobatan yang dilakukan oleh pembunuh 99 jiwa adalah dengan cara pindah kampung. Jadi pindah kampung dari kampung maksiat kepada kampungnya rahmat, dari alam yang bisa binasa kepada alam yang kekal.
perpindahan ke sana, perpindahan itu terjadi ya dengan cara buat dulu wadahnya, jalankan dulu tugas kealihan, kemudian laksanakan sholat supaya terjadi perubahan. Baik, kita buka surat 2 ayat 245. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Perhatikan kata-kata ini perlu dicermat. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman harta ya, seperti apa memberi pinjaman kepada Allah? Kenapa Allah memberi kata-kata di situ, kata pinjaman? Karena Allah melihat kita masih ada pengakuan di dalamnya, masih ada keyakinan bahwa ini adalah barang-barang kita, ini adalah barang-barangku. Ketika aku ditawari amanah, aku menerima amanah itu, saya katakan inilah barang-barangku. Kalau kata Allah, barang siapa yang beri pinjaman ini, Allah akan diberikan gantian yang lebih baik daripada itu. Barang apa yang dipinjam oleh Allah? Barang apa yang akan dipinjam oleh Allah? Ya, kita harus ingat bahwa barang yang dimaksud itu bukan seperti ini, bukan ini hanya alat-alat, uang itu hanya alat-alat, ya, materi itu hanya alat-alat. Barang yang dimaksud itu adalah amanah yang pernah kita terima. Amanah yang pernah kita terima adalah jasad kita sendiri. Barang-barang inilah yang ya, pinjamkan tanganmu kepada Allah. Allah akan memberikan kamu ganti tangan yang lebih baik daripada itu. Secara keseluruhan, pinjamkan dirimu kepada Allah, maka Allah akan memberi ganti dirimu yang lebih baik daripada itu. Taraf kita adalah taraf masih berada dalam kekafiran, sehingga menggunakan kata-kata pinjam. Seandainya seorang yang beriman, yang mengetahui dirinya siapa dirinya, ketika Allah mengatakan berikan pinjaman kepada Allah, dia katakan apalagi yang mau dipinjam, ya ini semua barang-barangmu, ambil semua, ya ambil semua barang-barangmu ini, ya. Itu namanya berserah diri, ambil semua. Kalau dikatakan ambil semua, maka tangannya ini jadikan tangannya Tuhan. Bagaimana itu tangannya Tuhan? Tangannya Tuhan itu memberi, menolong, menanam, membersihkan, yang merapikan dan sebagainya. Tangan Tuhan, bukan yang melempar-lempar, ya. Ya sebut nama Tuhan, Allah Akbar, Tuhan melempar, bukan tangan Tuhan itu. Tangan Tuhan tidak merusak, ya. Tangan Tuhan itu memperbaiki. Serahkan semua kepadanya. Ketika itu diserahkan, maka Allah juga akan membalas tanpa hitung-hitungan juga. Kalau kita menyerahkannya dengan hitung-hitungan, ya dihitung-hitung juga. Dia bilang Tuhan, ya hitung itu hartamu berapa, hartamu yang kau miliki sekarang. Kita baru hitung. Tapi kalau diserahkan secara total, menyeluruh, tanpa apa-apa, dibahasakan bahasa ikhlas. Serahkan dengan ikhlas. Ikhlas itu katakan tiada Tuhan selain Allah. Qul huwallahu ahad, itu ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allah itu satu, tidak ada duanya. Untuk mencapai Allah, segala sesuatu pasti binasa kecuali Dia. Ikhlas itu dicapai ketika tidak ada sesuatu, Kalau sudah tidak ada apa-apa, berarti Dia itu lillahi ta'ala. Tapi kalau masih ada hitung-hitungan, kalau saya berikan ini pahalanya sekian akan diganti 700.000 ini. Kalau saya beri 100.000 diganti 700.000. Ya hitung-hitung saja. Nanti tidak ada apa-apa baru ikhlas. Ketika tidak ada sesuatu inilah, ketika ikhlas inilah baru dibalas dengan berlipat ganda. Jadi memberikan sesuatu dalam hati kita, ya tidak ada minta balasan apapun, karena kita berpikir bahwa semua ini adalah barangnya sendiri, barang-barangnya kita yang diberikan untuk digunakan di dunia ini, tapi suatu saat akan dikembalikan. Ya.
siapa yang berpinjam kepada Allah, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. ya. Jadi berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Pernah dengar ayat ini? Tidak dianggap kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan harta yang paling kamu cinta. Tidak dianggap kebaikan yang sempurna sebelum kamu nafkahkan hartamu yang paling kamu cintai. Apa itu? Harta apa yang paling kamu cintai? Ya, itu tadi. Mulai kita berhitung-hitung. Rumah, mobil mewah, tidak ada nilainya itu ya. Kalau badan ini sudah masuk di rumah sakit, ya, dokter minta 300 juta, terpaksa mobilnya dijual. Untuk apa? Karena ini mau diselamatkan, ya. Mau diselamatkan. Jadi barang yang kita cintai adalah diri kita sendiri. Jadi kebaikan yang sempurna setelah dirimu ini kita nafkahkan di jalan Allah. Seperti tadi, itulah harta yang terbaik. Baik, kita baca 246 ayat 246. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat? Ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kamu. Ya, seorang nabi yang dimaksud di situ adalah Nabi Daud, ya. Musa sudah wafat. Nabi Daud. Angkatlah seorang lain. Angkatlah seorang raja untuk kami. Ya. Niscaya kami berperang di jalan Allah. Agar kami berperang di jalan Allah. Lanjut. Nabi mereka menjawab, jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Ya. Mereka berkata kepada Daud, Daud diangkat sebagai khalifah. Makamnya Daud di tempat ya. Pemuka Bani Israel. Apa itu Bani Israel? Apa maksudnya Bani Israel? Manusia bertubuh. Manusia bertubuh itu Bani Israel namanya. Kenapa disebut Bani Israel? Karena keturunan Ibrahim dan Ismail, keturunan Yakub. Kenapa Allah mengangkat derajat Bani Israel lebih tinggi daripada kaum yang lain, daripada umat yang lain? Karena tugas khalifah pada tubuh ini yang bertubuh, manusia bertubuh. Kalau jin tidak ditugaskan khalifah, tidak ada jasad. Malaikat tidak ditugaskan khalifah. Khalifah lebih tinggi derajatnya daripada jin dan malaikat. Dibahasakan Bani Israel lebih dimuliakan, diangkat derajatnya dibandingkan umat yang lain. Ya, selama ini kan kita pikir Bani Israel, akhirnya dalam kurun itu pada waktu itu tambah dulu ya. Fatwa ayat 47. Dan Nabi mereka berkata kepada ayat 47. Tambahnya dulu. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Ya, dalam kurung itu pada masa itu, tidak ada di situ pada masa itu. Bani Israel dimuliakan oleh Allah sepanjang masa, sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir. Bani Israel itu sangat dimuliakan oleh Allah, lebih tinggi derajatnya dibanding jin dan malaikat. Bukan Bani Israel di sana kayak ini. Ini dewas Bani Israel yang ada di Israel sana yang ini selalu menyerang orang-orang Palestina. Bukan ya. Bani Israel yang ada pada diri kita, kondisi kita dalam keadaan bertubuh, berjasad.
Dengan jasad ini tugas khalifah jalan. Bani Israel meminta kepada Daud supaya diangkat seorang raja atau seorang pemimpin untuk memimpin peperangan. Mau berperang. Kenapa berperang? Daerah pertengkaran sini. Kemarin ada yang bertengkar sini. Siapa yang bertengkar sini? Pemilik 99 kambing melawan pemilik 1 ekor kambing. Di sini bertengkar. Ya. Siapa itu pemilik 99? Siapa pemilik 1? Itu tadi aku dan kita yang selalu ngaku-ngaku. Ini sudah mulai sadar-sadar. Kalau dia sudah temukan pemilik 99, berarti dia sudah mulai sadar bahwa ada kuasa selain daripada diri. Kalau tiba di sini, nah, terpaksa ya harus berperang. Diwajibkan berperang. Kenapa kami tidak akan berperang? Padahal kami sudah diusir dari kampung halaman. Diusir dari sini. Ini kampung halaman. Masih ingat? Di sini rumahmu, kampung halamanmu. Di sini anak yatim. Kamu sudah dipisahkan dari anak yatim. Masuk ke sini, masuk ke wilayah berperang. Masuk ke wilayah berperang. Kalau di bawah tidak diwajibkan berperang, kenapa? Zalim dan bodoh, biar tidak berperang tetap kau itu hukuman. Kalau di sini mulai disadar-sadar sedikit, ada Allah ini, ada kuasa Allah ini, ada pemilik 99 kami. Ya. Di sini berperang, mulai muncul antara yang hak dengan yang batil sudah ada. Ya. Sudah ada di situ pembeda antara yang hak dengan yang batil. Harus berperang. Diangkatlah, dimintalah kepada Daud untuk menunjuk seorang pemimpin, ya, pemimpin dalam peperangan. Paham ya? Ayat 247, surah 2 ayat 247. Dan nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu darinya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ya. Ternyata Nabi Daud menunjuk Talut sebagai pemimpin, sebagai raja. Bani Israel protes, tidak layak dia jadi raja. Yang layak jadi raja itu yang punya harta yang banyak. Dia itu tidak ada hartanya. Siapa yang punya harta yang banyak? Jasad. Ya, saya tulisin ya. Jasad ini punya harta. Pemimpinnya Jalut. Sedangkan yang diangkat oleh Nabi Daud isinya, ya, isinya tubuh. Dia punya ilmu. Dia punya ilmu, fisiknya tidak ada cacatnya. Fisiknya sempurna. Kalau ini banyak kelemahannya. Kekuatannya terbatas, terikat dan waktu. Kalau dia berkelahi, ya hitung waktu saja, satu waktu lemah. Pukulan pertama, kedua kuat-kuat, tak. Kalau sudah 40 kali pukulan, ya mulai begini itu memukul. Kalau ini tidak terikat dengan waktu dia. Dia diberi kelebihan ilmu dan fisik. Nah, banyak Talut, ya. Jalut memimpin dengan dasar hawa nafsu, ya. Sedangkan Talut memimpin dengan dasar ilmu dari Allah, petunjuk dari Allah.
Kami menunjuk ini Jalut sebagai pemimpin. Dia seorang pemuda ini, ya, masih muda waktu itu. Kalau Jalut orangnya tinggi besar, ya, sangat kuat, pengikutnya kuat. Kenapa kuat pengikutnya? Hawa nafsu yang mau dilawan. Hawa nafsu yang dilawan. Jadi ini kata Nabi Daud, ini yang jadi pemimpin. Jadi dalam diri kita ini, menurut ajarannya Nabi, ajaran dari Nabi, yang dijadikan pemimpin adalah isinya tubuh. Itu yang bermakna laki-laki. Sedangkan ini harta, tahta, juga wanita, dia bermakna perempuan. Meskipun dia berjenis kelamin laki-laki, jasad itu bermakna perempuan, bermakna wanita. Ya, ini bermakna laki-laki. Lanjut ayat 248. Dan nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu. Bagaimana tandanya dia sudah bisa memimpin? Bagaimana tandanya isinya tubuh sudah bisa memimpin jasad? Dikatakan tandanya adalah datangnya tabut. Tabut ini dibawa oleh malaikat. Tabut ini peninggalannya Musa dan Harun. Di dalam Al-Quran itu dikasih keterangan tabut sama dengan sebuah peti berisi Taurat. Ya, dalam Al-Quran itu ya, tidak tahu tafsir dari mana walau alam. Tapi yang saya lihat, tabut itu isinya bukan Taurat. Tabut tidak berisi Taurat. Tabut itu berisi ilmu hikmah. Makanya dia dibawa turun oleh malaikat, dipikul oleh malaikat. Tandanya dia bisa jadi pemimpin, tandanya jiwa ini memimpin jasad ketika kedatangan tabut. Dia sudah mendapatkan tabut hasil peninggalannya Musa dan Harun. Tabut itu sebuah peti yang dulu digunakan oleh ibunya Musa untuk menyimpan Musa di dalam peti, lalu dialirkan ke sungai memasuki istananya Firaun. Sekarang Musanya masuk ke dalam istana Firaun, peti ini diambil kembali oleh malaikat. Musa sudah keluar, ini kosong, peti ini kosong. Ketika dibawa turun kembali oleh malaikat, isinya bukan lagi Taurat, tapi sudah berisi hikmah. Kapan masa turunnya tabut? Kapan masa turunnya tabut? Pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Pada malam yang ke-10 terakhir. 10 terakhir. Ya, waktu malam ya. Waktu malam. Malamnya harus ganjil. Itu apa yang kira-kira? Ya, Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu war-ruh. Maka turunlah malaikat dan ruh, ya, min kulli amrin, untuk segala sesuatu urusan dari Allah. Yang mendapatkan ini, maka jiwanya siap memimpin tubuhnya. Maka ini pasti mampu mengendalikan hawa nafsunya. Tapi kalau belum dapat, ini akan bercampur-campur. Ya, kadang-kadang hawa nafsu yang pimpin, kadang-kadang ilmu yang pimpin. Apa itu Ramadan? Ramadan adalah 9, bulan ke-9, bulan kesadaran tertinggi. Kesadaran tertinggi.
ganjil waktu malam pada bagian atas. Ini namanya malam. Di bawah ini waktu siang. Di atas adalah malam. Ganjil menyatukan semua yang berpasang-pasangan. Jadi kejadiannya bukan Ramadan menurut hitungan manusia, bukan. Ramadan menurut hitungan manusia, lihat apa yang terjadi bulan Ramadan. Di bulan Ramadan orang itu berpuasa. Berarti ini ketika hawa nafsu mampu dikendalikan. Hawa nafsu mampu dikendalikan. Saat itu orang rajin membaca Al-Quran, rajin melaksanakan sholat, beribadah kepada Tuhan. Itu Ramadan. Pada kondisi ini nilai 9, meskipun kejadiannya di siang hari, meskipun kejadiannya di luar bulan Ramadan, meskipun kejadiannya ya tidak seperti ini cirinya, tetapi dia merasakan dirinya sadar total 9. Sadar total. Seakan-akan dirinya plong sekali. Tidak ada suatu keinginan apapun. Tiba-tiba kosong, tidak mikir apa-apa. Kosong. Dia rasakan kesejukan di bagian kepalanya. Terasa sejuk. Saat itu seakan-akan dia hanya sendirian. Datanglah dan lantar begitu. Ya, ini bahasa makna ya. Bukan Ramadan yang ya ini sebentar malam lagi ada orang itikaf menunggu malam Lailatul Qadar. Ya, menunggu malam Lailatul Qadar. Kalau kita mengerti ini, Lailatul Qadar kita tunggu setiap saat. Jangan tunggu Ramadan. Lewat lagi Ramadan seperti ini bilang, setahun lagi baru datang, sayang sekali ya. Sayang sekali. Intinya, ya itu tadi harus disatukan semua yang berpasangan. Kemudian berjalankan suruh naik sampai ke atas. Ke titik Ramadan di sini, titik kesadaran tertinggi. Kalau itu sudah terjadi, insya Allah ini jiwa yang ada dalam diri kita mampu mengendalikan. Ya, jadi hawa nafsu itu diperangi bukan untuk dihabiskan. Hawa nafsu itu diperangi untuk dikendalikan. Kalau tidak ada hawa nafsu, tidak bisa kita rasakan nikmat Allah. Ya. Gimana Pak? Harus dikendalikan. Dibawa pada tempatnya, itu namanya dipimpin. Jadi ketika terjadi perebutan pemimpin ini, ya di sini ini ditunjuk untuk menjadi pemimpin dengan catatan tadi ciri-cirinya dia mesti sudah mendapatkan tabur yang dibawa turun oleh malaikat. Apakah ini yang terjadi hanya pada orang-orang tertentu saja? Saya bisa iya. Siapa itu orang-orang tertentu? Ya orang-orang yang mau, ada yang tidak mau, ada yang tidak mau pusing. Kalau orang mau ya masa orang lain dikasih saya tidak, kan begitu ya. Tuhan itu adil kok. Saya yang lain dikasih lalu kado saya tidak. Kalau kita banyak sekali dosa ini tidak bisa dikasih lagi ya tidak mungkin memang kita. Ya, lanjut tadi salah satu tandanya adalah kedatangan tabut. Lanjut. Dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Ya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang beriman. Ya. Jadi, ya lanjut. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Perhatikan ceritanya ini, Talut sudah mendapatkan tabut. Lalu dia melakukan perjalanan, ya, perjalanan untuk bertobat, Dihadapkanlah dia pada sebuah sungai. Ada sungai di sini kan? Kalau kering sungainya ini.
dari sini ya, dari sini terjadi peperangan. Dia sudah meninggalkan kampung halamannya, ya. Dia sudah berpisah dengan anak-anaknya. Anak-anak masuk ke wilayah ini terjadi peperangan, terjadi pertengkaran. Mintalah pemimpin, tunjukkan seorang pemimpin. Lalu datang tabut diantar oleh malaikat. Dengan pengetahuan itu dia datang untuk menyeberang sungai. Kenapa dia masih dua sungai? Lanjut. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Ya, ya. Barang siapa yang minum airnya, maka dia bukan pengikutku. Kenapa bisa? Karena air sungai ini kalau kita minum banyak, dahaga akan hilang. Kalau dahaganya sudah hilang, kita akan puas. Ya, kita sudah puas dengan minum air sungai. Tapi kalau tidak minum hanya seteguk, seciduk dengan tangan, satu kali menelan. Ya, satu kali menelan, maka di sebelah itu ada lautan. Lautan itu rasanya asin. Semakin diminum, semakin haus. Kalau ini satu kali minum, puas. Inilah ilmu yang tertinggi. Kenapa sudah minum air sungai? Tapi kalau orang yang tidak minum sedikit saja ya, semampunya lah itu pengetahuan. Lalu dia menyeberang ke lautan, minum di situ bertambah haus. Semakin dia minum semakin haus. Ini Allah luas sekali. Tidak mau berhenti cari. Kenapa? Tambah haus, tambah minum tambah haus. Kalau minum air sungai, ya, semakin banyak, akhirnya berhenti minum. Puaslah. Mulai ada tujuh orang. Nah, apa ini? Begini mah, ini apa? Oh, ilmu kau. Tapi kalau masuk di wilayah lautan, semakin kita minum airnya, semakin rasa puas itu tidak ada. Mau terus cari, mau lagi cari. Bagaimana ini? Jadi untuk melewati sungai ini, tekniknya adalah satu kali menelan. Meneguk satu kali. Itu teknik perpindahan. Dengan menelan menjadikan ini batu, di sini ada batu. Batu inilah batu loncatan yang dipakai oleh Rasulullah ketika bermi'raj. Ada batu loncatan di wilayah mana? Palestina. Di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu dia naik di atas sebuah batu. Batu itu melontar, naik. Dalam perjalanannya ini batu kok ikut terus. Akhirnya Muhammad katakan, berhenti kau di sini, turunlah. Turun kau jangan kau ikut. Nah, batu itu turun tapi tidak mau menyentuh tanah. Nah, gantung di sana ya. Ini kalau orang lihat ini langsung sembah-sembah di sana itu. Nah, begitulah pemerintah mengambil inisiatif mengganjal batu ini. Jadi kelihatannya diganjal, padahal tidak. Dia tergantung. Kenapa tergantung begini? Silakan periksa di bawahnya itu hampa udara. Daerah hampa udara. Daerah tanpa gravitas. Tergantung di situ. Menunjuk pada ini yang dimaksud. Tanda yang ada di sana menunjuk. Dengan menelan menjadikan ini terangkat. Ini perpindahan dari alam kemaksiatan kepada alam rahmat dengan cara menelan. Ingat, sudah ada dua teknik, satu mengancing, satu tutup dubur sini menelan. Kapan saatnya tutup dubur? Pada saat tarikan napas sudah habis. Kapan menelan? Pada saat hembusan napas habis. Menelan.
Jadi kalau napas tahan di luar, udara di dalam kosong. Kalau kosong udara, iblis tidak berdaya. Iblis tercipta dari api. Api itu butuh udara. Kalau di tempat di ruang hampa tanpa udara, api tidak bisa menyala. Jadi kosongkan udara sehingga kekuatan iblis jadi lemah. Beda dengan kebalikannya. Kalau kebalikannya, napas tahan di dalam. Ya. Ada yang sudah pernah belajar ilmu kebalikan ini? Tahan. Tarik. Tahan. Lepas. Nah, tambah banyak jinnya. Katanya sih ilmu tenaga dalam. Hati ya. Namanya ilmu pun kita bahas. Di sini kita dilatih mengeluarkan nafas, menahan nafas di luar. Ketika menahan nafas di luar, tidak ada